Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat juga dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat inspiratif. Film ini menceritakan tentang seorang pengusaha muda sukses yang berjuang dari titik paling rendah hingga ia menjadi seorang miliarder di usianya yang baru 19 tahun. Dan di umur 26 tahun, ia mempunyai kekayaan kurang lebih 450 miliar. Nah, bagaimanakah bisa dia menjadi seorang miliarder? Siapkan posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini dimulai pada tahun 2004. Terlihat seorang pemuda bernama Top pergi ke sebuah bank untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar rupiah. Melihat pinjaman yang begitu besar, pegawai bank menanyakan akan diapakan uang sebanyak itu. Lalu Top mulai bercerita. น้องอายุ19ครับพี่ไม่ต้องสนใจว่าผมเป็นใครอายุเท่าไหร่พี่แค่ฟังผมแนะนำตัวก่อนนะครับ Kembali beberapa tahun sebelumnya ketika Top masih sekolah. Top yang memiliki hobi bermain game online selalu menghabiskan waktunya untuk bermain game. Bahkan ia masih sempat memainkan gamenya ketika berada di kelas. Di hari itu ada seseorang yang ingin membeli item senjata yang dimilikinya seharga 12.000 baht atau sekitar 5,7 juta rupiah. Pada awalnya Top sedikit ragu, tapi akhirnya ia pun menyetujuinya. Sepulang sekolah, Top menemui pamannya untuk meminjam rekeningnya karena ia masih belum punya rekening untuk menerima pembayaran tersebut. Dan tak disangka-sangka, ternyata uang itu benar-benar masuk ke rekening pamannya. Semenjak itulah, Top mulai menjual item-item game yang dimilikinya. Top berhasil meraup keuntungan yang besar hingga dia mampu membeli sebuah mobil. Saat pulang sekolah, Top dimarahi oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya menganggap Top memperoleh uang itu dari hasil bermain judi. Top mencoba menjelaskan kalau ia mendapatkan uang itu dari bermain game. Namun kedua orang tuanya tidak percaya, lalu ayahnya menyuruh Top untuk fokus dengan sekolahnya saja. Begitu juga dengan sang ibu yang menyarankan Top untuk berhenti bermain game dan mengikuti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Namun Top yang sudah merasakan mudahnya mencari uang dari bermain game, ia tetap melanjutkan bisnisnya sampai ia lulus sekolah. Setelah lulus SMA, Top mendaftar ke universitas negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Tapi sayangnya dia tidak lulus seleksi. Top terlihat santai saja dan kembali melanjutkan permainannya. Pada suatu hari, Top yang sangat hobi bermain game, ia memutuskan untuk membeli sebuah PlayStation yang baru saja dirilis. Lalu saat sampai di rumah, sang ibu memarahinya karena Top tidak lulus di universitas negeri. Namun Top berusaha meyakinkan ibunya bahwa universitas swasta sama saja bagusnya. Sementara ayah Top merasa sangat kecewa karena biaya masuk ke universitas swasta sangatlah mahal. Setelah itu ayah dan ibu Top terlihat berbicara serius masalah keuangan mereka yang mana usaha mereka mengalami kebangkrutan. Saat Top berada di kamarnya, ia melihat buku tabungannya dan menyadari keuangannya semakin hari semakin menipis. Lalu saat Top membuka gamenya, tiba-tiba saja akunnya diblokir karena dianggap digunakan untuk tujuan komersil. Hei! Top kembali mendatangi toko tempat ia membeli PS sebelumnya. Di sana ia membeli 50 buah DVD player dan berencana untuk memulai bisnis berjualan DVD. Saat sampai di rumah, ia mencoba memasarkan DVD itu pada ibu dan pamannya. Tapi sayangnya DVD itu mengalami kerusakan. Hei! แล้วหัวผมก็หลุดออกจากบ่า Merasa dibohongi, Tom pun kembali menjumpai penjualnya untuk menuntut ganti rugi. Tapi penjual itu menolak mengembalikan uang Tom karena DVD itu adalah DVD KW, maka tidak ada garansinya. Tom pun kembali ke rumah dengan putus asa. Di perjalanan, Tom bertemu dengan ayahnya lalu mereka pun pulang bersama-sama. Ayah Top menasihatinya bahwa menjalankan bisnis itu bukanlah sesuatu yang mudah. ขายของจริงๆมันไม่สนุกเหมือนอย่างเกมที่เราเล่นหรอก
นี่แหละโลกแห่งความจริงโกงจริงเจ๊งจริง Ayahnya lalu memberikan sejumlah uang dan menyarankan Top untuk melanjutkan kuliahnya saja. Namun Top menolaknya. Ia mengambil jimat sang ayah lalu menggadaikannya sebesar 100.000 baht dan uangnya digunakan untuk memulai kuliah. Suatu hari Top berjalan-jalan di Food Expo dan menemukan ide bisnis baru saat ia melihat sebuah mesin penyangrai kacang otomatis. Pemilik mesin mengatakan kalau mesin penyangrai itu adalah mesin pertama di Thailand. Top semakin yakin untuk membelinya meskipun dengan harga yang sangat mahal. นี่อะไรเนี่ย Saat sampai di rumah, lagi-lagi Tom dimarahi oleh ayahnya karena telah membeli sesuatu yang tidak jelas. Top berbohong dengan mengatakan kalau ia hanya menyewa mesin itu seharga 50.000 baht. เจ๊กเกาลัดเจ๊กทำไมต้องแช่น้ำขนาดนั้นน่ะหอมสุดเลยอ่ะเจ๊ใช้กาแฟอะไรคั่วแล้วก็ชิมดูแล้วกัน Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Top mencoba belajar dari beberapa pedagang di pasar. Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan resep yang tepat dan meminta sang ibu untuk mencoba resepnya. มากินให้หน่อยมาว่ามันอร่อยเลยนะ Setelah dirasa cukup dengan persiapannya, Top pun mulai berjualan dengan pamannya di food park. Tapi usaha mereka tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun di sana ramai pengunjung, tapi kacang mereka tidak banyak terjual. Top juga mengajarkan paman cara untuk memanggil pelanggan agar membeli kacang mereka. รสชาติแบบเยาวราชครับเกาลัดครับเกาลัดอร่อยมันครับ Keesokan harinya saat menemani pacarnya ke pasar, Top mengamati cara para pedagang menawarkan dagangan mereka lalu mencatatnya. Ia juga melihat orang meminta sumbangan yang berhasil menyita perhatiannya. Dari sinilah Top mulai sadar bahwa lokasi juga berpengaruh besar pada keberhasilan seseorang dalam berjualan. Setelah itu, Top meminta pada pihak mall untuk memberikannya izin berjualan di dekat pintu masuk. ผมขอย้ายมาขายตรงนี้ เอางี้น้องสิ้นเดือนนี้มีบูธหนึ่งจะย้าย เราเน้นถี่เน้นดังเข้าสู้ลุง เอางั้นเลยนะ เอาเลยลุง Di saat dia sedang belajar, tiba-tiba ia mendapat telepon dari sang paman. Top buru-buru pergi lalu meninggalkan kelasnya. อาจารย์ครับ ผมขอรับโทรศัพท์ได้ไหมครับ ไม่ได้นะคะนักศึกษา อะไรนะลุง Yang ternyata jualannya laris manis sehingga mereka kehabisan stok kacang. Melihat bisnisnya semakin lancar, Top memutuskan untuk membuka cabang dan merekrut karyawan. Beberapa hari kemudian tiba-tiba pacar Top datang dan mengingatkannya untuk fokus kuliah daripada bisnisnya. Tapi Top mengabaikannya, bahkan Top dipanggil oleh pihak kampus karena terancam akan di-DO. Beberapa hari kemudian ia mendapat teguran dari pengelola mall karena asap mesin kacangnya mengotori plafon. Menerima teguran itu, Top berjanji akan memperbaiki dan mengecat ulang. Tapi saat Top mulai mengecat, pedagang lainnya terganggu dan ia pun melanjutkannya pada malam harinya dengan dibantu ibunya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi beberapa saat kemudian security datang dan mengatakan kalau mall akan tutup. Top memberikan sedikit uang agar ia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Tapi security itu mengembalikan uang Top dan mengatakan pada ibu Top untuk mengajarkan tata krama kepada anaknya. พี่เป็นแม่ของน้องใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เก็บของให้หมด แล้วทางออกอยู่ทางนู้น อบรมลูกบ้านนะครับ ทำแล้ว ไม่มาพรุ่งนี้ต้อไปทำต่อให้เสร็จ ยังมีเวลา Di malam itu juga ibu Top mengatakan untuk menyerah saja. Keluarga mereka berencana akan pindah ke Cina karena sekarang keluarga mereka memiliki hutang yang banyak dan kekayaan mereka sudah habis, bahkan rumah mereka kemungkinan akan disita. Meski sudah diajak untuk pindah, Top memilih untuk tetap di Thailand bersama pamannya. Saat akan berpisah dengan kedua orang tuanya, Top berjanji akan melunasi semua hutang keluarga mereka dan membawa keluarga mereka kembali ke Thailand. นายเขาบอกว่าไม่ได้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับ
Tapi usaha Top tak berjalan lancar karena pihak mall secara tiba-tiba memutuskan kontrak kerja mereka. นี่ซื้อสาหร่ายทอดมาด้วย Pada suatu hari saat berada di dalam mobil bersama pacarnya membawa makanan ringan berupa rumput laut goreng. Mengetahui masih jarang orang yang menjual produk ini, Top pun memiliki ide bisnis baru yaitu rumput laut goreng. Akhirnya Top menjual mesin sanggrainya untuk modal membeli rumput laut mentah. Dibantu oleh pamannya, Top mulai menggoreng rumput laut itu, tapi rasanya justru pahit dan tidak enak. Hal itu terus terjadi sampai bahan baku rumput laut mereka habis. Top menjual semua komputer dan konsol gamenya untuk membeli rumput laut lagi. Pamannya lalu menyarankan Top untuk menyusul kedua orang tuanya ke Cina karena kasihan melihat Top yang selalu gagal dalam usahanya. Tapi Top meyakinkan pamannya bahwa dia masih ingin terus berusaha. Melihat semangat keponakannya, sang paman berjanji akan selalu membantu usahanya. Suatu malam saat sampai di rumah, ia mendapati pamannya pingsan karena terpeleset. Top sangat sedih karena satu-satunya orang yang mendukungnya kini jatuh sakit. Siang harinya Top kembali menggoreng rumput laut, tapi hasilnya tetap sama, pahit dan tidak enak. Tapi Top terus mencoba sampai rumput lautnya habis. Saat hampir putus asa, tidak sengaja, Top menemukan sisa rumput laut yang jatuh yang sudah diguyur hujan semalaman. Karena tidak ada lagi rumput laut yang tersisa, Tom pun terpaksa menggorengnya. Akhirnya rumput laut yang ia goreng terasa sangat enak. Ternyata rahasianya adalah pengembunan. Harapan kembali terlihat di wajah Top. Ia langsung mengunjungi pamannya di rumah sakit untuk memberikan kabar bahagia tersebut. เนี่ยทำได้ยังไงอ่ะ Singkat cerita, ia dan pamannya yang sudah pulih akhirnya melanjutkan perjuangan mereka. Melihat banyaknya pembeli, Top menargetkan pendapatan 1 juta baht dalam setahun. Ia langsung menghubungi ibunya dan berjanji akan membawa mereka pulang secepatnya. ป้าบอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ปะ Dan tiba-tiba saja Top terdiam ketika mendengar hutang orang tuanya sebanyak 40 juta baht atau sekitar 12 miliar. Yang artinya dengan penghasilannya sekarang, ia memperkirakan butuh waktu setidaknya 40 tahun untuk melunasi hutang-hutang orang tuanya. Kenyataan pahit lainnya masih berlanjut, rumah Top benar-benar disita oleh bank. Pada suatu malam, Tom melihat kantong plastik yang bertuliskan 7-Eleven. Ia pun tertarik untuk menjual produknya di sana. Saat mendatangi kantor 7-Eleven, Top melihat seseorang mencoba mempresentasikan produknya. Lalu di toilet, Top mencoba untuk melakukan hal serupa. Namun sayangnya jadwal ibu manajer sedang padat dan Top diminta untuk meninggalkan produknya saja. Tapi saat Top memperlihatkan produknya, dia langsung ditolak karena kemasannya yang tidak layak dan jauh dari kata menarik. โอเคเรียบร้อยนะคะ Keesokan harinya Top dihampiri oleh pacarnya karena Top tidak melanjutkan kuliahnya. Pacarnya mengatakan disitulah pintu kesuksesan berada. Namun Top kembali meyakinkan pacarnya bahwa kesuksesan bisa datang dari mana saja asal kita mau berusaha. Top semakin kecewa karena pacarnya menawarkan sejumlah uang agar Top mau memulai kuliahnya dan meninggalkan usahanya. Keesokan harinya Top mendatangi sebuah tempat pencetakan kemasan. Selain meminta desain packingnya dirubah, Top juga meminta nama produknya diganti. Namun orang itu menyarankan untuk tidak mengganti nama produknya, karena menurutnya nama Tao Kai Noi yang berarti pengusaha muda sudah sangat bagus. Singkat cerita, Top kembali menemui manajer 7-Eleven. Meskipun sudah menunggu dari pagi sampai sore, si manajer tetap tidak mau menemuinya. Merasa tidak dihargai, Top memilih untuk pergi dan memberikan produknya pada security. ขอโทษนะครับ ผมกลับก่อนแล้วกัน ผมเข้าใจแล้ว กินข้าวยังครับ ยังน้อง
Top semakin putus asa, dia mengabarkan ibunya bahwa ia akan segera menyusul mereka ke Cina. Ia juga meminta maaf pada ibunya karena tidak bisa menepati janjinya. อนาคตอ่ะลูกยังต้องเจออะไรที่มันใหญ่กว่านี้ แค่จะโทรมาเฉยๆอะ แล้วเรื่องเรียนอ่ะ เป็นยังไงบ้าง นี่อะไรพี่ อ๋อ มีน้องคนหนึ่งเขาให้มาครับ Sementara di tempat lain, salah seorang karyawan melihat produk yang ditinggalkan oleh Top. Mereka membagi-bagikan produk itu tidak terkecuali kepada si manajer. คุณอิทธิพัฒน์ล่ะ เขากลับไปแล้วค่ะ สินค้าผมผ่านแล้วใช่ไหมครับ Hingga akhirnya ia dipanggil ke kantor 7-Eleven. Rupanya produk Top diterima untuk bekerja sama dengan syarat Top harus menyediakan 70.000 bungkus Taukai Moi untuk dikirimkan ke 6.000 cabang. Dan sistem produksinya juga harus sesuai dengan standar kebersihan pabrik. Top pun menyetujuinya meskipun ia kebingungan memenuhi syarat yang diberikan kepadanya. ก็ประมาณ 72,000 ซองค่ะส่งของให้เรา 3,000 สาขานะคะ ครับ น้องอายุ ครับ Lalu kita dibawa kembali ke awal film. Ternyata tujuan Top meminjam uang adalah untuk membuat pabrik dan merekrut karyawan. Namun pinjamannya ditolak karena usianya baru 19 tahun, ditambah lagi dengan hutang keluarganya yang sangat banyak. ยังไงพี่ก็ให้กู้ไม่ได้นะ อายุไม่ถึงเกณฑ์กู้ พี่ขอโทษนะ Karena putus asa, Top menjual mobil kesayangannya untuk mendirikan sebuah pabrik di bekas toko orang tuanya. Top menyewa kontraktor untuk memulai pembangunannya, tapi yang jadi masalah sekarang adalah Top tidak cukup uang untuk membayar keseluruhannya. Ia membayar dulu 50% dan berjanji akan melunasinya ketika pabriknya sudah siap. ขอครึ่งหนึ่งก่อนอยู่แล้ว ถึงจะเริ่มงาน แต่ถ้าจ่ายไม่ครบ พี่เอาน้องเข้าคุกนะ Di saat Top sedang berjuang, ia malah melihat pacarnya berselingkuh dengan orang lain. Padahal pacarnya adalah salah satu orang yang ingin Top bahagiakan saat usahanya berhasil nanti. Singkat cerita, Top berhasil mendirikan sebuah pabrik dan merekrut beberapa karyawan. Dan beberapa hari kemudian, pihak 7-Eleven datang untuk melakukan inspeksi. Kunอิทธิพัฒน์คะ โรงงานคุณยังไม่ได้มาตรฐานหลายอย่าง Tapi ternyata pabriknya masih belum cukup layak, seperti lampu yang tidak tertutup, saluran pembuangan yang juga tidak tertutup, dan keran air yang tidak memenuhi standar pabrik. Melihat itu, pihak 7-Eleven akan mempertimbangkan hasil infeksinya dan akan memberitahukan putusannya melewati fax. ซองให้เขาไปเลยดีกว่าไม่งั้นไม่รอดแน่ Sesaat sebelum pihak 7-Eleven pergi, pamannya menyuruh Top untuk menyuap mereka. Namun Top menolak karena teringat kejadian bersama satpam di mall waktu itu. Meskipun belum ada putusan, Top tetap melanjutkan produksinya dan juga memperbaiki pabriknya sesuai standar 7-Eleven. Beberapa hari kemudian hasil putusan pun keluar. Sayangnya surat tersebut tidak tercetak dengan sempurna karena mesinnya kehabisan tinta. Lalu sang paman menyarankan untuk melihat isi surat tersebut di bawah sinar matahari. Di sana terlihat tulisan besar disetujui. Top terlihat sangat senang apalagi target 70.000 bungkusnya berhasil ia penuhi. Ia pun langsung memeluk pamannya yang selalu mendukungnya di saat ia gagal. Top berkata kalau mereka telah berusaha sekeras mungkin. Jika kali ini gagal lagi, ia berjanji akan fokus kuliah dan tidak akan keras kepala lagi. Setibanya di gudang 7-Eleven, ternyata Top terlambat 1 jam. Top memohon dan menjelaskan kalau ia baru menyelesaikan packingnya jam 5 pagi. Melihat kegigihan Top, si kepala gudang memberikan keringanan sehingga produknya bisa diterima.
Lalu Top menelpon ibunya dan memberitahukan bahwa sebentar lagi ia akan membawa mereka pulang kembali ke Thailand, serta melunasi semua hutang mereka. Dari Top kita dapat belajar bahwa kesuksesan itu tidak didapat dengan mudah, butuh pengorbanan dan perjuangan. Dan satu lagi, hati-hati dengan pikiranmu karena pikiran akan mempengaruhi perkataan, perkataan akan mempengaruhi perbuatan, dan perbuatan akan mempengaruhi nasib. Jadi berpikirlah positif agar kamu mendapatkan hasil yang positif. Itu saja dari saya, salah dan kurangnya mohon maaf. Semoga bisa dipetik sedikit pelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.